Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan penuh mulia dan keberkahan. Di sore hari ini, insya Allah ngabuburit kita akan bermanfaat karena ada banyak banget informasi spesial pada sore hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Dindi Hardianto, saya mewakil Wakaf Sukses untuk memoderatori atau menghostkan webinar pada sore hari ini. Sedikit penjelasan Bapak Ibu semua bahwa Wakaf Sukses adalah lembaga nazir wakaf yang beroperasi saat ini di Depok. Ya, Bapak Ibu tadi sudah sempat melihat video kompeten profilnya juga. Kita berada di Depok dan alhamdulillah sudah menjalankan berbagai macam program wakaf. Ya, kami mengolah aset wakaf dari umat dan insya Allah akan juga dikembalikan kepada umat. Gitu. Nah, salah satu yang kemudian akan disampaikan, salah satu program wakaf kita juga ada yang namanya wakaf wasiat. Ini adalah salah satu cara terjitu buat Bapak Ibu semua ingin berwakaf dalam jumlah besar. Ya, karena kan hadis Nabi SAW dan dalam Islam juga ditekankan untuk berwakaf dengan harta yang terbaik gitu ya, bukan harta sisa, bukan harta bekas dan sebagainya, tapi harta yang terbaik. Nah, harta terbaik ini ada banyak mungkin kualifikasinya. Salah satu yang kemudian bisa kita coba kategorikan adalah wakaf dengan nilai terbesar gitu ya. Nah, wakaf salah satunya dengan wakaf 1 miliar. Nah, mungkin Bapak Ibu semua bertanya-tanya, bagaimana kemudian bisa berwakaf sampai sebegitu besarnya sedangkan dana atau penghasilan saja nggak sampai segitunya gitu, nggak sampai segitu gitu ya. Total juga mengumpulkan 1 miliar tuh seberapa lama gitu ya, mungkin bisa beratusan tahun gitu ngumpulin dana segitu, apalagi untuk berwakaf gitu. Nah, tapi di webinar kali ini akan diberikan rahasianya bagaimana kemudian bisa berwakaf dengan jumlah sebesar itu ya, dan dengan mungkin sedekah atau bayaran atau apa ya, kita anggap sedekah ya, sedekah tiap hari yang ya mungkin sekitar 30 ribuan lah, setara dengan kita beli kopi ya, beli kopi sehari gitu. Nah, materi kali ini akan dibawakan langsung oleh Ustadz Zulhamdi M. Saad LC. Ya, beliau adalah praktisi bisnis syariah, juga adalah lulusan dari Madinah. Assalamualaikum Ustadz Zul, hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, Oke Ustadz Zul, tanpa berpanjang lebar ya, saya serahkan langsung saja webinar kali ini langsung ke Ustadz Zul. Kepada Ustadz Zul, dipersilakan. Pada Ustadz. baik. Apa namanya Zoom apa? Host co-host mungkin bisa dijadikan host dulu. Sudah Ustadz. Sudah. Oke, baik. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim mengkaji satu tema yang sangat kita butuhkan ya. Siapapun kita membutuhkan yang namanya wakaf. Di kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan bahas satu tema menarik, yaitu bagaimana kita punya wakaf dalam jumlah yang optimal ya. Dari harta yang kita miliki, bagaimana kita bisa maksimalkan wakaf kita. Baik, kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang wakaf maksimal, artinya wakaf 1 miliar ya, dan bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Untuk itu mungkin saya akan tampilkan sedikit slide untuk kita bisa mudah memahami. Baik, sambil menunggu proses ya. Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ya. Di kesempatan sore hari ini bersama Wakaf Sukses kita akan membahas satu tema tentang bagaimana kita memaksimalkan wakaf kita ya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana kita berwakaf 1 miliar, kira-kira apa ya? Apa pentingnya berwakaf? Itu dulu mungkin ya. Jadi nggak mudah bagi orang untuk mengeluarkan 1 miliar kalau dia tanpa memahami makna untuk apa berwakaf ya. Jangankan 1 miliar ya, mengeluarkan wakaf 1 miliar, mengeluarkan uang 100.000, 1 juta ya, 10 juta, mungkin bagi sebagian orang apa tujuannya, apa pentingnya ya dalam dia mengeluarkan manfaat tersebut.
Tetapi ketika orang memahami pentingnya sesuatu atau membutuhkan sesuatu, berapapun harganya, ya dia akan berusaha untuk membayarnya. Contoh, ingin menyekolahkan anak, ya mungkin masuk ke sekolahnya 20 sampai 30 juta, bahkan sampai 50 juta. Ya, bagi sebagian orang yang, pengen banget menyekolahkan anaknya ke sana, dia akan berusaha ya untuk mencari dananya agar, bisa anaknya masuk sekolah di sana, seperti itu. Artinya ada kebutuhan, dia melihat sesuatu yang penting ya, sehingga dia mau melakukan hal itu, ya. Ketika seseorang memahami pentingnya punya, wakaf ya, maka dia akan memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk bisa memaksimalkan wakafnya. Nah, maka di kesempatan sore hari ini kita ingin sedikit membahas ya, apa saja tantangan wakaf itu sendiri dan kenapa kita butuh wakaf dalam jumlah besar dan kita sebagai pribadi membutuhkan wakaf besar dan sebagai lembaga pun sebenarnya membutuhkan wakaf yang besar juga ya. Apapun lembaga wakaf, yayasan pendidikan, itu pada hakikatnya sangat membutuhkan biaya, ya sangat membutuhkan, dana yang besar. Untuk apa? Karena tentu setiap lembaga, yayasan, apalagi lembaga wakaf tentu punya program-program yang besar ya, yang tujuannya adalah maslahat manfaatnya untuk umat. Nah, bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mau berwakaf, ya agar mau menyisihkan harta yang Allah titipkan untuknya, ya untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui lembaga wakaf tersebut. Maka jangan heran kalau kita, lihat ya di sebagian besar negara terutama di Saudi ya, di Turki ataupun di Mesir ya. Betapa banyak dermawan-dermawan, para, muhsinin, orang-orang yang dalam urusan, wakaf ya, itu nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Mereka membangun masjid puluhan ya masjid, mereka mewakaf Al-Quran ratusan ribu Al-Quran, jutaan ribu Al-Quran ya. Dan bagaimana itu semua bisa mereka lakukan ya dan hartanya nggak habis-habis, seperti itu ya. Baik, sedikit saja, ini perkenalan tadi sudah disampaikan ya, ini background saya, pendidikan saya, dan aktivitas saat ini adalah Duta Wakaf Nasional dan, menjadi mitra beberapa nazir wakaf ya. Di antaranya juga kita bermitra dengan Wakaf Sukses, Lembaga Wakaf IFKADI, Wakaf Maghfirah, dan lain sebagainya. Baik, sedikit ya, sebelum saya bahas tema tentang kenapa kita berwakaf 1 miliar, ya apa pentingnya wakaf. Nah, sebagian besar masyarakat kita ketika kita ajak berwakaf, itu bagian besar poin yang mereka sampaikan adalah wakaf itu sunnah, gitu ya. Jadi pepandangan masyarakat tentang wakaf itu menganggap wakaf itu sunnah. Ya hanya sunnah saja. Ya namanya sunnah boleh saya lakukan, nggak saya lakukan nggak jadi masalah, gitu ya. Nah ini satu catatan penting yang harus kita clear-kan. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu tidak pernah bertanya kepada Nabi ya. Ketika Nabi mencontohkan amalan ataupun memerintahkan satu perintah ajaran ya bagi para sahabat nggak harus bertanya, "Ya Rasulullah ini sunnah atau wajib?" Ya. "Ini boleh kami kerjakan atau tidak? Ini harus kami kerjakan atau hanya sunnah saja?" Ya. Maka kalau kita lihat bagaimana cerita para sahabat radhiyallahu anhum ya, seperti Utsman, Umar, Abu Bakar, ya Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, ini orang-orang kaya yang ketika ada panggilan untuk bersedekah, berinfak, apalagi berwakaf, ya mereka orang-orang yang terdepan. Tanpa harus tanya, "Ya Rasulullah ini wajib nggak? Ini sunnah nggak?" Gitu ya. Ya jadi di zaman sekarang ini masyarakat masih, menganggap wakaf itu sunnah, ya. Nah, inilah yang menyebabkan faktor terpenting kenapa wakaf belum berkembang ya. Karena tidak merasa ada kebutuhan dia untuk berwakaf. Kalau zakat ada perintah kewajiban untuk berzakat. Jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran di sana kalau sampai nggak berzakat, ya ada dosa, ya ada dosa yang, menyebabkan seseorang tersebut ya dihisab karena dosa tersebut seperti itu dari hartanya. Nah, sebagian yang lain mengatakan ya wakaf itu, ya nanti dulu lah, ya nanti dulu. Kenapa? Ya masih punya PR lain, masih banyak kebutuhan lain, masih banyak, yang belum ditunaikan, masih banyak yang belum dicapai, masih banyak kebutuhan. Nah, ada yang pengen tahu, tapi bagaimana caranya bisa maksimalkan wakafnya, seperti itu, ya. Nah, ini di antara kendala-kendala kita di tengah masyarakat kita bahwa pemahaman wakaf ini memang masih belum, semua memahami dengan butuh ya, kebutuhan wakaf itu seperti apa sebenarnya. Terbukti dari ini fakta ya, 435.000 hektar tanah, 4 triliun meter persegi ya. Ini tanah wakaf yang sudah diwakafkan dan sudah punya sertifikat wakaf ya, ada di 148 lokasi, namun sayang tanah wakaf ini nganggur
ya. 90% tanah wakaf ini nganggur. Kenapa? Ya terbengkalai karena memang nggak ada dananya, nggak ada dana pengelolaannya. Ya, itu terjadi kenapa? Karena lemahnya edukasi wakaf. Masyarakat belum menganggap wakaf itu satu kebutuhan, satu hal yang penting untuk dilakukan. Ya, potensinya besar sebenarnya, 2.000 triliun per tahun. Baru realisasi 400 miliar per tahun. Ini angka yang sangat kecil sekali, ya. Dan sebab utamanya tadi adalah wakaf itu dianggap sebagai suatu hal yang sukarela saja, yang sunnah saja, ya. Dan yang kedua adalah literasi pemahaman tentang wakaf, edukasi tentang wakaf ini masih lemah juga di tengah masyarakat kita. Ya, buktinya apa? Buktinya ini, ya, yang paham wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia nggak lebih dari 37%, ya, yang paham tentang wakaf, ya, yang paham tentang zakat udah cukup banyak ya. Artinya pemahamannya sangat rendah sekali. Belum lagi yang sudah berwakaf, berapa persen yang sudah berwakaf? Tidak lebih dari 5%, ya. Ini fakta yang menyedihkan juga. Apakah orang sudah berwakaf masjid, sumur, madrasah, pesantren? Belum, ya, belum banyak, ya. Mungkin hanya beberapa gelintir orang saja yang punya wakaf seperti itu. Ya, dan buktinya baru 5% saja. Nah, maka yang akan kita bahas berikutnya adalah kebutuhan ya. Bagaimanapun kebutuhan lembaga, yayasan pendidikan, lembaga wakaf, ya, nazir wakaf ini membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Jangan heran kalau kita lihat banyak sekali ya, ya ajakan-ajakan lah ya, ajakan amal soleh, amal jariah yang kita temui di mana saja, baik di jalan, baik di iklan, baik di media sosial dan lain sebagainya mengajak untuk berwakaf, menghimpun dana wakaf ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa menghimpun wakaf 1 miliar? Itu kan luar biasa ya. Maka kendala-kendala yang ada tadi bisa selesai dengan mudah ya. Oke, intinya yayasan membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Nah, baru mau kita bahas sedikit ya. Untuk orang berwakaf 1 miliar itu tentu yang paling dibutuhkan adalah kesadaran, kebutuhan ya. Nah, itu kita sedikit bahas bagaimana kita menghadirkan rasa kebutuhan kita tentang setiap kita, ya bukan hanya kita pribadi, tetapi keluarga kita ya. Minimal satu keluarga punya satu amalan wakaf khusus ya. Wakafan yang optimal. Satu keluarga umpama mungkin punya wakaf 500 juta minimal ya, 100 juta minimal, 1 miliar ya. Itu idealnya ya, idealnya di atas 1 miliar. Kenapa? Nah, ini mau kita bahas ya. Oke, untuk memahami bagaimana wakaf itu penting dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah berapa lama kita hidup di dunia ini? Ya, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Antara 70, 60, 70 tahun saja. Wa aqalluhum ya man tajawaza dzalika. Sedikit yang melewati umur itu. Ya, yang di atas 70 tahun sedikit ada tapi nggak banyak. Nah, eh, yang kedua adalah ya bahwa kehidupan dunia ini sementara sedangkan kehidupan akhirat itu kekal. Yang disampaikan dalam Al-Qur'an khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka dari sini kita bisa ngambil satu makna sebenarnya bahwa kira-kira kalau biaya yang kita habiskan di dunia ya sebulan masing-masing orang tentu berbeda. Anggaplah sekitar 10 sampai 20 juta lah. Ya kalau udah punya keluarga, punya anak dan dengan kebutuhan lainnya, ya anggaplah sekitar 10 sampai 20 juta. Itu sebulan. Setahun kalau kita hitung 10 juta aja udah 120 juta. Ya kan, 120 juta. Berapa lama hidup di dunia? Tentu ratusan juta, miliaran ya kan. Nah, hidup di dunia saja ya, bekal yang harus disiapin oleh setiap kepala keluarga itu paling tidak ya ratusan juta miliaran juga untuk ya hidup selama di dunia, dan itu hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Bagaimana persiapan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi? Maka kalau kita hanya berpikir, aduh wakaf seadanya saja, semampunya saja, sedangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu sangat jauh, ya perhitungannya. Lama hidup di akhirat itu tentu bekal yang mau kita siapkan untuk menuju kehidupan sana dan perjalanan panjang di akhirat itulah ya yang kita butuhkan bekal yang banyak ya, bekal yang banyak. Nah, kehidupan ada dua, kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian. Kehidupan kita di dunia ini cuma sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi. Inilah yang timpang ya. Banyak orang menganggap bahwa kehidupan dunia ini lebih penting daripada kehidupan akhirat, sehingga mengatakan tadi untuk bekal akhirat saya, untuk hidup akhirat saya nanti saja, ya. Nanti saja ataupun semampunya ataupun ala kadarnya saja, ya. Padahal ya kita tahu ini perjalanan kita, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang hadir di kesempatan sore hari ini di kajian kita wakaf hari ini, kira-kira untuk perjalanan panjang ini, ya. Karena setelah kematian kita itu kan ada masa yang sangat lama di alam barzakh menunggu masa yaumul qiyamah, ya, hari kiamat.
hari kehancuran dunia itu berapa lama? Ya, pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang itu kan belum terjadi hari kiamat. Itu sudah berapa ribu tahun, ya. Sudah berapa ribu tahun belum terjadi kiamat. Orang yang meninggal dunia ya tahun lalu, 10 tahun lalu, 50 tahun lalu, ya mereka sedang menunggu terjadinya hari hari kiamat. Nah, apa yang menemani di alam kubur? Ya. Apa kira-kira yang menemani di alam kubur? Maka kata Rasulullah SAW, ya, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya ketika dia meninggal dunia sampai nanti perkara-perkara di akhirat nanti diputuskan. Untuk perjalanan panjang kita yang menunggu terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, ini tentu ya, tentu membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Belum lagi kalau kita mau sampai kepada perkara ditimbangnya amal, al-mizan, ya. Perkara ditimbangnya amal. Nah, kalau kita renungkan hari ini antara amal solih kita dengan dosa kita, manakah yang sudah lebih berat timbangannya? Ya, maka balik lagi kepada fungsi wakaf. Fungsi wakaf itu kan adalah menambah timbangan amal. Pada saat kapan? Pada saat orang meninggal dunia. Nah, kalau terjadi peristiwa meninggal dunia dan kita semua akan meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati, tidak ada satu amalan yang menambah timbangan amal kita. Kira-kira kita mau masuk surga dengan apa? Kan begitu. Sedangkan orang mengatakan bahwa wakaf nanti saja, wakaf belum penting. Ya, pengen sih wakaf tapi ada prioritas lain. Ya, prioritas lain inilah yang kadang-kala ya kita digoda lah oleh setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya. Ketika ayat itu bicarakan ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhir. Itu ayat bicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menafkahkan harta yang Allah kasih untuk kita, Allah keluarkan dari bumi untuk kita, dari hasil kerjaan kita yang Allah berikan untuk kita, ya. Kata setan, ya, asyaitonu ya'idukumul faqra, jangan kata setan. Ternyata menakut-nakuti kita. Nah, seringkali banyak sekali orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, takut mengeluarkan hartanya karena takut miskin. Ya, dan itu digoda oleh setan untuk tidak mengeluarkan hartanya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan. Karena memang sedekah, infak kita, wakaf kita adalah sebab dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari slide ini ya, dari tampilan slide ini bahwa perjalanan kita di dunia itu hanya sementara, ya. Perjalanan sementara ini kita di dunia butuh bekal yang banyak tentunya. Ya, setiap tahun kita mencari bekal. Ya, bekerja, berusaha, berikhtiar ya untuk bekal setiap hari kita, setiap bulan kita, ya. Bekalan di dunia ini yang habis-habis begitu saja. Ya, sedangkan lupa untuk bekal perjalanan panjang ini, perjalanan panjang menuju akhirat. Maka kalau kita tanya berapa idealnya untuk bekal perjalanan akhirat ini? Ya, idealnya kira-kira berapa? 1 miliar kurang. Ya, 10 miliar pastinya kurang juga, ya kan? Cuma sebanyak-banyaknya tentunya kita ingin berbekal untuk perjalanan panjang kita, ya. Tetapi kan Al-Qur'an apa namanya dalam perintah agama kita untuk sedekah, untuk zakat itu nggak harus 100% harta kita kan, 2,5% aja banyak juga yang berat, ya. Sedangkan perjalanan dunia ini dibanding perjalanan akhirat tidaklah sebanding, ya. Nah, kenapa setiap orang penting punya menjadi wakaf? Ya, karena kain kafan kita sudah ditenun. Ya, setiap kita pasti akan mengalami kematian dan kain kafan itu pasti akan dibalukan ke tubuh kita. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian, ya, dha'iqatul rasa. Kematian itu hanya rasa saja, ya, karena setelah kematian akan ada kehidupan lain, kehidupan dunia, di akhirat kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya ya Allah pasti akan menyempurnakan balasan untukmu. Waman zuhziya 'anil nar, barang siapa faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dalam surga, faqad faz, mereka orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan termasuk kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak hidup dunia kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya. Kenapa kita penting punya wakaf? Ya karena kita semua akan berada di alam barzakh, alam kubur. Yang masalahnya adalah apa yang menemani kita. Ya, tentu iman, ya, tentu iman. Yang kedua adalah sholat. Ya, yang ketiga apa bekalnya? Ya, apa yang menerangi di alam kubur? Ya, apa yang memberikan cahaya penerangan yang menemani selama di alam barzakh nanti, alam kubur nanti, tentu adalah sedekah kita. Nah, masalahnya seberapa banyak
yang mau menerangi kita, yang mau melindungi kita, yang mau menolongi kita. Kalau sedekahnya receh, ya, kalau sedekahnya 10 ribuan, kalau sedekahnya ratusan ribu saja, ya, maka jangan harap kita bisa mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan cahaya dalam kubur. Kenapa? Ya karena kita hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan untuk bekal kita sendiri. Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang membuat Utsman menangis. Ini diceritakan Utsman melewati kuburan, ya ceritanya. Kemudian sahabat beliau bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis?" Ya, kata Utsman, ya Hani, ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Wahai Hani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan ini adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Fa inna jaminhu. Ya, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelahnya akan lebih ringan baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya. Nah, inilah yang membuat Utsman menangis. Maka jangan heran kalau Utsman adalah orang yang paling banyak sedekahnya, paling banyak wakafnya. Karena dia tahu, ya, yang menyelamatkan di alam kubur, ya, adalah sedekah kita, adalah wakaf kita. Nah, masalahnya wakaf kita berapa? Ya, berapa idealnya kita berwakaf? Sedangkan kita tahu perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan panjang, lama, butuh bekal yang tidak sedikit. Kita di dunia saja perjalanan keluar kota butuh bekal sekian juta, ya. Meninggalkan keluarga sekian juta, ya kan? Keluar kota seminggu, bekalnya seminggu. Keluar kota sebulan, bekalnya sebulan. Keluar kota setahun, bekalnya disiapin setahun. Meninggal dunia selama-lamanya, ya, meninggalkan keluarga selama-lamanya, bekalnya berapa? Dan bekal yang kita bawa untuk menuju Allah berapa? Nah, maka kata Utsman di sini disampaikan, ya, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih menakutkan, apa namanya, kata Rasulullah SAW, ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah menyaksikan satu pemandangan yang menakutkan, ya, illa wal qabru afdhu minhu, kecuali adalah pemandangan kuburan. Maka jangan heran, ya, para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba mempersiapkan bekal mereka menuju kematian, ya, bekal di akhirat, yaitu dengan cara mempunyai wakaf sebesar-besarnya, zakat, apa namanya, sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, maka inilah yang akan menyelamatkan di alam kubur. Ya, sedekah, ya, sedekah dan wakaf. Dan berikutnya juga ini Al-Qur'an bicara. Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula akhartani, kan begitu. Ya, Rabbi, ya Tuhanku, sekiranya engkau tunda sedikit waktu lagi untuk kematianku. Apa yang dilakukan? Fa as-shaddaqah. Ya, tunggu, pasti pilihannya adalah sedekah. Ya, sedekah jariyah tentunya, lebih dahsyat lagi. Ya, sedekah ultimate tanpa batas. Yaitu sedekah yang mengalirkan pahala terus. Wa aku minas sholihin, dan mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi sudah terlambat, mohon maaf, ya. Di dunia menganggap wakaf sedekah ini nanti-nanti saja, masih muda, ya, masih belum prioritas, ya, ada prioritas lain, ya. Kemudian datanglah kematian, maka penyesalan selama-lamanya, ya. Wakaf itu juga jalan melapangkan jalan menuju surga. Ya, wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surga. Ardhus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, ya. Nah, di sini ada poinnya tadi. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini menjawab, ya, anggapan orang, ya, infak itu nanti saja kalau sudah lapang, ada kelapangan harta, ada kelebihan harta. Enggak begitu, ya. Namanya wakaf sedekah itu harus disisihkan, ya, harus dialokasikan. Sebagaimana kita mengalokasikan haji dan umroh. Itu kan kalau tidak dialokasikan sampai kapan pun nggak akan ngumpul dananya. Ya, apalagi wakaf. Wakaf itu perlu dialokasikan, ya, disisihkan. Untuk apa? Untuk menjadi bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, hisablah dirimu sebelum dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, kalau kita hisab hari ini antara timbangan, ya, antara timbangan amal dan dosa kita, mana yang lebih berat? Ya. Pertanyaan bukan hanya sampai di sini. Bahkan kalau kita nanti telah meninggal dunia, apa peluang amal yang bisa menambah pahala kita? Ya. Maka inilah bentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, yang qata'a amalu, putus amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ya.
bentuk cinta Rasulullah kepada kita, kepada umatnya ini adalah dengan cara diberikan kesempatan untuk punya amal jariah. Ya, karena kenapa ya, amal kita kalau pada saat kita meninggal kan udah putus, tidak mungkin lagi melakukan sholat, tidak mungkin lagi puasa, tidak mungkin haji, tidak mungkin baca Al-Quran, tidak mungkin eh, apa namanya, melakukan kebaikan lain, kecuali ada amalan yang terus mengalirkan pahala. Yang mengalirkan pahala apa? Yaitu sedekah jariah, wakaf kita. Nah, inilah peluang amal yang akan menambah timbangan kebaikan pada saat kita telah meninggal dunia. Ya, maka kalau kita berpikir bahwa apa yang sudah kita siapkan, ya, seberapa banyak harta atau amal yang sudah kita siapkan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang sibuk membangun sesuatu yang akan ditinggalkan. Ya, membangun sesuatu yang akan ditinggalkan. Ya, sibuk ya merenovasi, memperbaiki, memperindah, mempercantik, menambah perhiasan dunia yang semuanya akan ditinggalkan, ya, lupa membangun sesuatu yang akan dituju. Ya, maka harta kita itulah yang akan menjadi penyelamat nanti di akhirat kelak, dengan cara apa? Dengan cara dijadikan sebagai wakaf kita. Ya, maka amal jari wakaf ini sangat dibutuhkan di akhirat kelak, ya, yang akan menambah timbangan amal seseorang nanti ketika meninggal dunia. Ini hadis tadi saya sampaikan, ya. Nah, berikutnya adalah kenapa harus berwakaf sekeluarga? Ya, kenapa wakaf 1 miliar itu diniatkan sekeluarga, untuk sekeluarga? Ya, jawabannya adalah karena kita pengen berkumpul kembali dengan keluarga kita tercinta. Artinya setelah meninggal dunia, ya paling enggak dengan wakaf sekeluarga 1 miliar, ya ini menjadi pahala jariah semua sekeluarga kita. Harapannya semua mendapatkan timbangan amal kebaikan dan akan mengalirkan pahala untuk semua anggota keluarga kita. Oke, ini wakaf nggak perlu saya bahas, ya. Sedikit saya akan menambahkan ya ini contoh, ya. Contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, tentu kita paham, ya, kita tahu ini ada sejarah wakaf yang luar biasa yang awalnya dari harta dari tanah milik 2 anak yatim, ya, Sahal dan Suhail, yang disedekahkan, yang awalnya mau dibeli Rasulullah tapi tidak dijual, kemudian diwakafkan. Kemudian para sahabat juga membebaskan lahan-lahan tanahnya di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Seperti juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Tolha, itu adalah orang-orang yang termasuk mewakafkan tanahnya, ya, untuk perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Masjid Kuba juga ada masjid wakaf yang dibangun dari tanah wakaf juga, ya. Wakaf Umar bin Khattab juga ini luar biasa. Bagaimana mereka ini sebagai contoh kita bahwa para sahabat itu ya orang-orang yang eh, antusias, ya, semangat untuk urusan akhirat, untuk urusan wakaf, ya, mereka sangat sangat antusias sekali. Ya, wakaf Utsman bin Affan, ya, Sumur Raumah, ya, yang ada di Madinah sampai hari ini menjadi kebun kurma Utsman bin Affan, ya. Ada hotel atas nama Utsman, ya, yang di daerah eh, belakang Movenpick itu dibangun dari pengelolaan wakaf dari kebunnya kebunnya Utsman, ya, yang dibangun hotel, keuntungannya juga untuk diwakafkan menjadi wakaf produktif. Raja Abdul Aziz itu kalau kita lihat di tower ini, di tower Abrojul Bait ini kan ada wakaf Malik Abdul Aziz lil Haramain Asyarifain itu. Jadi wakaf untuk 2 Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dari apa? Dari keuntungan hotel ini menjadi wakaf produktif. Syekh Buga juga di Mekah ini paling nggak ada 7 hotel, ya, dan apartemen yang dibangun, ya, yang dari hasil keuntungan wakafnya diwakafkan kembali, ya, untuk kaum muslimin yang di Mekah, ya, dan diantaranya untuk orang-orang asal Aceh yang berangkat haji, ya, mendapatkan uang 4 juta per jamaah. Al-Azhar Kairo juga ini wakaf, ya, dari dinasti Fatimiyah yang awalnya adalah Masjid Jami Al-Azhar, kemudian menjadi Universitas Al-Azhar, juga memberikan beasiswa. Zaman Khilafah Umayyah juga pada waktu itu ada rumah sakit, ya, yang gratis sudah, ya, membiayai orang berobat tanpa harus bayar sepeser pun. Ini luar biasa juga, ya. Nah, tujuannya apa saya menyampaikan slide tadi adalah bagaimana motivasi kita, bagaimana kita pengen punya wakaf juga yang gede, gitu, ya. Banyak orang pesimis, nggak bisa berwakaf besar, ya. Kalau saya mengumpulkan 1 miliar sampai kapan, ya, saya harus menabung, saya harus berbisnis. Bisnis apa yang bisa menghasilkan 1 miliar sehingga saya bisa berwakaf dan lain sebagainya, gitu, ya. Oke, kita masuk ke tema kita. Ya, bagaimana kalau hari ini Bapak Ibu semua yang hadir, ya, saya ajak, ayo Pak, Ibu Erna, ya, Pak Aminuddin, ya, yang kelihatan namanya di sini, kita berwakaf 1 miliar.
Ya, dengan 1 miliar kita bisa membangun masjid, rumah sakit, pesantren, ya, bangun sekolah dan sebagainya. 1 miliar sebenarnya masih kecil juga ya. Tapi ini uang cash yang kita mewakafkan 1 miliar. Ya, sebagian orang mungkin masih bingung caranya gitu ya. Ya berarti kan kita harus mengumpulkan dulu, otomatis kan. Kita akan tabung dulu sekian lama, sekian waktu ya agar kita bisa terkumpul nih 1 miliar. Ya, oke. Ya wakaf itu ibarat kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ya. Artinya kita perlu ada alokasi yang kita sisihkan untuk kita bisa berwakaf. Ya karena kalau tidak pernah kita alokasikan ya nggak akan pernah ngumpul wakaf kita. Nah, anggaplah ini contoh saja ya. Kalau kita mau berwakaf 500 juta dan saat ini uangnya belum ada, artinya kan kita harus menabung ya. Menabung terlebih dahulu kita sisihkan ya di tabungan wakaf. Ya kita sisihkan ya per hari berapa yang mau kita sisihkan, anggaplah per bulan ya kita bisa sisihkan menjadi berapa, 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ya, bisa seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita udah ada uangnya, pertanyaan berikutnya, udah ada nih 500 juta, ya, di deposito ataupun di rekening. Kira-kira mau nggak langsung diwakafkan? Belum tentu juga, ya. Ada uangnya sudah. Tapi orang berpikir uangnya kenapa nggak dikelola dulu ya, dikembangkan menjadi hasil yang lain lagi kemudian diwakafkan. Ya. Oke, ada 2 cara. Nah ini yang mungkin saya mau jelaskan ya. Ada 2 cara bagaimana kita bisa berwakaf 1 miliar. Ya. Cara pertama, ya, yaitu kita sisihkan 1 juta per bulan. Contoh 1 juta per bulan, butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau 1 miliar, 1.000 bulan ya, 1.000 bulan. Kalau kita 1 juta sebulan, kita butuh waktu 1.000 bulan. Ya, kalau kita 500 juta, kita butuh waktu 500 bulan. 500 bulan itu 41 tahun 6 bulan. Ya. Nah, ini kan merupakan waktu yang lama sekali ya. Waktu yang lama sekali. Sebentar, ini ada saya harus tunggu sebentar ya. Ini ada telepon. Maaf ya, saya lanjut lagi. Oke. Nah, ini gimana cara kita bisa merokap 500 juta? Ya, anggaplah 500 juta dulu sebelum 1 miliar. Kalau 500 juta, berarti kita butuh waktu 41 tahun 6 bulan. Kalau kita cek umur kita hari ini, ya sudah berapa? Kalau kita udah 40 atau 50 tahun, berarti kita baru bisa ngumpulin 500 juta itu di usia 90 tahun. Ya kan, usia 80 sampai 90 tahun. Berapa lama? Ya, lama. Dan nyampe nggak? Belum tentu juga nyampe umur kita. Ya, maka dengan cara manual seperti ini belum tentu juga bisa terwujud niat wakaf kita, ya. Ya, bagaimana kita ada kepastian berwakaf. Nah, maka ada caranya yang kedua. Ya, ini cara berwakaf dengan cara kuantum wakaf tentunya, ya. Berwakaf melalui program wakaf Alisha, ya. Nah, program wakaf Alisha ini adalah berwakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, dan insya Allah mewujudkan niat wakaf kita kalaupun umur kita nggak panjang. Ya, kalau umur kita nggak panjang, niat wakaf kita insya Allah terwujud ya, dan ada kepastian kita bisa berwakaf sebesar 500 juta atau 1 miliar. Ya, oke, ini contoh ya. Di bulan pertama ya ikut program yang 1 juta, ya 1 juta per bulan. Nah, kita bisa langsung ikrarkan. Ikrarkan kemana? Ke lembaga nadir wakaf. Ini kalau di gambar slide ini ke lembaga wakaf IKADI. Kita bisa ikrarkan wakaf kita melalui wakaf wasiat ini kepada wakaf sukses, umpama ya. Nah, di niat disampaikan untuk apa wakaf kita? Kalau di sini contoh di dalam slide ini adalah untuk wakaf masjid ya, wakaf masjid dan sumber air bersih melalui lembaga wakaf IKADI. Ya, bisa juga untuk wakaf pendidikan. Nah, bulan kedua ya tinggal membayar kontribusinya saja ya setiap bulan ya. Bulan ketiga 1 juta, bulan keempat ternyata baru berjalan 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, contoh meninggal dunia nih ya, maka ya
kita tetap bisa punya wakaf sebesar 500 juta dan uangnya tersebut ya akan diberikan kepada nazir wakaf kita, ya, nazir wakaf kita. Nah, ini di antara mitra nazir wakaf sudah bekerjasama ya, dan wakaf sukses juga sudah menjadi mitra juga yang sudah bergabung juga sebagai mitra nazir wakaf kita, ya, yang akan menerima wakaf wasiat dari program Alisha ini. Ya untuk apa? Ya silakan untuk yang disepakati ya, yang diniatkan pahala wakafnya untuk apa? Ya, apa namanya amal wakafnya. Nah, ini contoh juga di Makfiro ya, ini wakafnya 500 juta, ini wakafnya 400 juta, ya ini wakafnya 300 juta, ini wakafnya 1 miliar ya. Ini wakafnya juga 1 miliar. Ya, banyak ya. Ini wakafnya di IKD juga 1 miliar ya. Oke, saya mau kasih lihat contoh video ya, mudah-mudahan bisa membantu kita memahami bagaimana wakaf 1 miliar tersebut. Saya mau kasih lihat videonya. Sebentar. Dari filenya dulu. Sebentar. Ya, ini saya mau share videonya ya. Berwakaf 1 miliar. Share sound. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahayu Sulistina, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini videonya? Telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai. Sorry, sudah ada videonya kelihatan? Sudah. Dengar suaranya? Oh, oke, saya ulang dulu. Takutnya nggak dengar. Oke, ya. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahayu Sulistina, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari nilai polis jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai wakaf 1.150 juta rupiah, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Makfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya. Rahayu Sulistina, suami saya Rudi Jamaluddin, ayahanda saya almarhum Ismail Juro, ibunda saya almarhum Jana Suljana, ayah mertua saya Ahmad Salahuddin, ibu mertua saya Titi Mariati, anak-anak saya Davi Mardariana Putri, Imada Nugraha, Sherin Adira Holinisa, serta kakek saya Hakim bin Kartawinata dan nenek saya Ma'ah binti Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi contoh ya, salah satu dari ikrar wakaf 1 miliar yang disampaikan oleh nasabah. Dan ini saya mau sampaikan lagi, ini ada anak milenial ya. Ya. Harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tiara Azahra, tempat tanggal lahir 23 tahun. Bogor 1 Juni 2002. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 300 juta rupiah. Dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Makfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah untuk saya pribadi, Tiara Azahra, ayahanda saya Irwan Rifai dan Untung Priyadi, ibunda saya Kahina Herianti,
kakek saya almarhum Heri Hermansyah dan almarhum Jaja Supriyadi, serta nenek saya Tini Supriyatun dan Atin Supriyatun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saya lanjutkan sedikit lagi ya, penjelasannya seperti apa ya. Baik, tentang wakaf tadi ya yang kita saksikan ikrarnya, ini saya mau sedikit jelaskan ya seperti apa wakaf wasiat melalui polis asuransi jiwa syariah tersebut ya. Baik, yang pertama ini ya, untuk merencanakan wakaf dengan mudah ya, ringan dan optimal. Yang pertama ya, dengan kita memiliki wakaf wasiat tadi, kita sudah tenang ya dan tawakal. Kenapa? Ya, karena kita sudah punya wakaf yang kita siapkan ya. Bentar. Ya. Artinya kalau kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling nggak kita sudah punya wasiat wakaf melalui wasiat polis ini. Artinya besok meninggal, yaudah kita sudah wasiatkan wakaf kita. Ya, nilai polis tadi sudah kita wakafkan ke lembaga yang kita tunjuk. Yang kedua, ya kita ringan. Ya, bisa mencicil setiap bulan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, contoh mampunya sebulan 500.000, ya boleh. Ya, artinya sehari sekitar 15.000 kita sisihkan. Ya. Jadi tanpa harus kita ngumpulin langsung 500 juta, 1 miliar untuk kita wakafkan. Dengan program ini kita bisa diringankan, ya, dimudahkan. Punya perencanaan wakaf, tapi sudah ada kepastian sesuai dengan wasiat wakaf kita. Ya, yang kedua, konsepnya adalah ta'awun. Ya, secara konsep ini adalah konsep asuransi syariah. Ya. Artinya asuransi syariah itu adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Dari mana dana 1 miliar tersebut? Tentu bukan dari perusahaan asuransi, ya, tetapi dari dana yang kita himpun bersama melalui ta'awun konsep asuransi syariah. Contoh, ada 100.000 orang nasabah, ya, masing-masing nyumbang 10.000, itu dana 1 miliar sudah terhimpun tuh, ya, dalam satu waktu. Ya, inilah yang memungkinkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Kenapa? Karena kita ketika menjadi peserta dari asuransi syariah ini, kita bisa punya nilai yang bisa diwakafkan dari santunan tersebut. Ya. Nah, nilai tersebutlah yang selama ini mungkin diserahkan kepada ahli waris, tapi sebagian kita bisa wakafkan. Yang ketiga, yang keempat adalah ini kita langsung bisa menunjuk nazir wakafnya, dan kita bisa menentukan peruntukan wakafnya, mauquf alainya untuk apa. Ya, kita sudah bisa langsung menentukan dari awal, apakah untuk rumah sakit, apakah untuk masjid, apakah untuk sumur dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, program wakaf ini memiliki nilai warisan, ya. Memiliki warisan. Karena kenapa? Karena dalam fatwanya itu tidak semuanya diwakafkan, ada hak ahli waris, ya. Berapa persen ini kita akan bahas berikutnya. Nah, landasannya adalah ya kenapa kita perlu menyiapkan wakaf dan menyiapkan waris. Ya, tentu ini ada landasannya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dalam kondisi sakit parah, ya, dan beliau di Mekah didatangi Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis ini disebutkan ja'ani Rasulullah. Rasulullah datang kepadaku, kata Sa'ad, ya, dalam waktu haji wada. Minal waja' istaddadi. Jadi dalam kondisi aku sedang sakit parah sekali. Ya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dzu malin. Ya Rasulullah, kondisiku ini sedang sakit parah banget. Aku ini punya banyak harta. Wala yarithuni ila ibnatun li. Enggak ada yang mewaris harta kekayaanku kecuali aku punya satu anak perempuan saja. Ila ibnatun li. Ya, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Ya Rasulullah, bolehkah aku berwakaf? Ya, aku sedekahkan 2/3 hartaku. Qala la, enggak, kata Rasulullah SAW. Qultu asyatru. Bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Qala la, enggak, kata Rasulullah. Qultu ats-tsulus. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Ya. Qala ats-tsulus. Rasulullah mengatakan ya 1/3. Wa tsulusu katsir. 1/3 adalah banyak. Innaka antadzara warathatak aghniya. Nah, ini poinnya. Engkau meninggalkan ahli warismu itu kaya raya, ya. Khairun. Lebih baik bagimu. Min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin. Yatakaffafunan nas. Mereka minta-minta sama orang lain. Jadi meninggalkan warisan, ya, yang cukup, bahkan menjadikan ahli waris kita itu kaya, itu lebih dicintai Rasulullah SAW. Lebih baik, ya, daripada nanti ahli waris menjadi beban orang lain, minta-minta sama orang lain. Secara konsepnya, program wakaf melalui polis asuransi syariah ini seperti ini, ya.
Ini contoh usia masih muda lah, 38 tahun. Ya. Dengan 2 juta per bulan itu disediakan dana santunan sebesar 2.250.000.000. Ya. Maka 2 miliar 250 juta ini itu bisa diwakafkan itu sebesar 1 miliar. Ya. Dan 1,2 miliarnya menjadi hak ahli waris. Nah, ini ada fatwanya. Tentu ini program yang sudah ada fatwa ya dari Majelis Ulama Indonesia, fatwanya nomor 106 tahun 2016 ya. Jadi bunyi fatwanya seperti ini. Nah, ini bunyi fatwanya. Jadi memungkinkan seseorang mewasiatkan nilai polisnya menjadi wakaf ya. Artinya tadi dengan iuran dia 2 juta sebulan, santunan asuransinya adalah 2.250.000.000, maka dia bisa wasiatkan sebagian, yaitu 1 miliarnya, 45%-nya menjadi wakaf ke lembaga yang ingin diberikan wasiat wakaf ini. Ya, artinya walaupun dia baru berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang meninggal dunia, maka nilai santunan asuransinya tersebut menjadi wakaf. Ya, menjadi wakaf, sebagiannya menjadi waris. Nah, ini bunyi fatwanya, ya, bunyi fatwanya seperti itu. Oke, ya, ini Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, jadi dengan program ini, ya ini program wakafnya, ya di Syariah itu punya program wakaf. Ya, kalau dulu orang mungkin hanya punya proteksi kesehatan saja atau asuransi saja, kalau sekarang ya banyak sekali kemudahan ya, memungkinkan kita bisa berwakaf dengan cara mudah, dengan cara mempunyai polis wakaf ya, dengan cara mencicil setiap bulan, tapi kita sudah bisa langsung mewasiatkan wakaf kita kepada lembaga yang ingin ditunjuk. Nah, ini contoh tabelnya ya. Jadi kalau mau berwakaf dari 25 juta itu cukup berapa contoh di sini usia 50 tahun ya, cukup 850.000 per bulan. Ya, itu kita sudah bisa wakaf 200 juta. Ya, dan sudah punya warisan 275 juta. Kalau kita usia 50 tahun, mungkin di sini ya sekitar 1,7, wakafnya 450 juta. Ya, punya warisan 550 juta. Atau mewakaf 1 miliar. Nah, ini contoh ya. Kita bisa menyisihkan per bulan 2-3 juta sampai 4 juta tergantung umur ya. Kita sudah punya wakaf 1 miliar. Dan sudah punya warisan 1,2 miliar. 1 miliar 250 juta. Artinya, ya ini ada satu cara dimudahkan untuk punya perencanaan wakaf. Ya, tinggal bagaimana kita menyisihkan per hari berapa sesuai dengan budget yang mungkin bisa kita alokasikan, gitu ya. Karena kalau tidak pernah dialokasikan, mungkin nggak akan pernah ngumpul juga dana wakaf itu. Maka kita tergantung kita mau wakaf berapa. Nah, 1 miliar inilah yang kita wasiatkan kemana? Ya, contoh kalau di sini kita bisa wasiatkan ke wakaf sukses sebagai nazirnya. Ya, contoh usia 40 tahun 2 juta, ya dia bisa menyisihkan 2 juta per bulan, maka 1 miliarnya yang wakaf ini diberikan wasiatnya kepada wakaf sukses. 1,2 miliarnya adalah sebagai haknya ahli waris. Nah, si nasabah ini tinggal membayar kontribusinya saja setiap bulan. Kalau dalam perjalanannya meninggal dunia, ya maka ya dana uang santunan ini akan diterima oleh nazir wakaf, ya dan sisanya menjadi hak ahli waris. Ya. Oke, slide saya yang terakhir ya di sini ada ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri ya disampaikan oleh beliau bahwa hidup dunia ini cuma 3 hari. Hari kemarin yang tidak bisa kita ulang, ya. Hari ini adalah kesempatan kita beramal. Besok Allah alam kita akan ketemu atau tidak lagi dengan hari ini, ya dengan hari-hari kita. Yang terakhir adalah nikmat Allah itu udah banyak banget gitu ya. Kalau kita lihat secara gambar gunung es ini, nikmat Allah itu udah nggak terbatas lagi. Ya. Nah, tinggal nikmat yang kita syukuri dan nikmat yang kita wakafkan. Ya, mungkin masih sedikit sekali, ya maka kita perlu bagaimana menjadikan nikmat yang banyak ini, yang tiada batas ini menjadi wakaf. Ya, menjadi wakaf dengan cara mudah, ringan, dan bisa bernilai optimal yang kita bisa wasiatkan kepada lembaga wakaf. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai 1 jam ya. Silakan saya kembalikan kepada host. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu semuanya, silakan. Kita masih ada waktu sampai jam 5. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silakan. Boleh open mic, boleh juga lewat chat. Ayo kita tunggu. Masih ada waktu. Halo. Ya, monggo silakan Pak Budi. Ya, menarik sekali itu. Cuman ini penjelasan tadi, kalau saya pikir kan bayar setiap bulan ya.
Itu setiap bulan 4 bulan meninggal dunia ilustrasinya. Pertanyaan saya itu dia harus bayar setiap bulan itu berapa lama? Kalau misalkan asuransi kan biasanya berbicara kontrak ya. Katakanlah dia ikut 5 tahun, kontrak 5 tahun. Ternyata dalam waktu 5 tahun dia ditakdirkan Allah belum meninggal. Nah, lalu apakah dia sudah termasuk wakaf atau gimana? Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Ada Ustaz Ya, Zul. baik. Ya, baik. Program ini iurannya berapa lama? Iurannya 20 tahun. Ya, kalau umur panjang ya. Nah, bagaimana kalau dia setelah 20 tahun masih sehat, belum meninggal, ya. Wakafnya belum cair. Ya, karena ini adalah wakaf wasiat yang diambil dari santunan meninggal dunia. Artinya kalau dia meninggal usia kapanpun, ya selagi di bawah 100 tahun, ya maka dana wakaf ini akan cair, ya akan diterima oleh lembaga wakaf dan diterima oleh ahli waris. Masa mengiurnya 20 tahun, ya kalaupun dia umur panjang dia stop mengiur, ya dia selesai mengiurnya, tinggal menunggu masa meninggal dunia saja. Ya, nah bagaimana kalau dia baru berjalan setahun, sebulan, ya namanya asuransi syariah, ya walaupun berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berapapun itu tetap ya santunannya akan cair. Seperti itu. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Ya, Atau ada mau di... iya. Nggak gini. Saya beberapa waktu yang lalu berdiskusi juga masalah wakaf. Informasi yang saya terima itu sekarang ini asuransi program wakaf tidak bisa dibayar bulanan katanya, harus setahun sekali atau sekaligus, dan juga itu tidak ada dana yang bisa dialokasikan kalau kita misalkan tidak meninggal karena tidak dimasukkan dalam konteks saham atau apa itu. Ya. Seperti itu. Jadi asuransi wakaf ini adalah santunan meninggal dunianya yang diwakafkan. Jadi bukan investasinya. Ya. Jadi bukan investasi. Investasi bisa saja ya kalau memang nanti pas meninggal dunia ada sisa investasinya. Contoh, Bapak A berjalan sekitar 10 tahun atau 20 tahun. Nah, itu kan ada alokasi investasi yang tidak diketahui sekarang berapa jumlahnya kan. Nah, itu kalau mau diwakafkan boleh nggak? Boleh juga, tapi bentuknya prosentase ya, maksimal 30%. Ya, kalau nanti dia meninggal, investasinya bisa diwakafkan maksimal 30%. Tapi program wakaf ini adalah wakaf asuransi wasiat namanya. Ya, wakaf wasiat asuransi jiwa syariah dari wasiat meninggal dunia. Ya, dari santunan meninggal dunia. Jadi berapapun dia baik, tidak ada ketentuan. Kalau menurut fatwa itu ya boleh per bulan, boleh per 6 bulan, boleh per tahun. Ya fleksibel saja. Dia mau bayar sekaligus bisa, dia mau bayar per bulan bisa. Ya intinya iuran asuransi itu tergantung program asuransi yang diikuti. Nah, yang diwakafkan apa? Yang diwakafkan adalah santunan meninggal dunianya saja. Seperti itu. Jadi kalau nggak meninggal dunia berarti nggak ikut wakaf berarti ya? Ya, dia hanya ikut tabarruat namanya. Tabarruat itu sedekah rutin bulanan dari iuran yang dia bayarkan untuk membantu sesama anggota. Sedekah hitungannya kalau dia belum meninggal. Sebelum meninggal dia sedekah, setelah meninggal dia jadi wakaf. Oh, iya. Baik, makasih. Ya. Makasih, sama-sama Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Budi. Silakan Bapak Ibu semua, ada lagi mau bertanya? Masih ada waktu kita bertanya jawab. Mangga. Boleh open mic aja langsung kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bu Erna, Pak Heru, Pak Prima, Pak Rosyid, Bu Tina, Pak Totok, silakan. Ada cukup jelas? Ya, Pak Amin, silakan. Udah open mic itu. Iya. Mangga. Iya Pak, mohon penjelasan mengenai lembaga. Berarti kan lembaga yang terkait itu ada nazir wakaf, ada lembaga asuransi syariah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, lembaga asuransi syariah, lembaga asuransi jiwa syariah ya, itu yang berkolaborasi di dalam program wakaf ini lembaganya apa saja, kemudian hubungannya dengan apakah nazir wakafnya bisa sembarang ya, karena
saya tinggal di Pekalongan, berarti lembaga nadirnya yang dekat Pekalongan gitu. Itu mohon penjelasan. Ya, baik. Ya, ini saya ambil slide-nya IKADI sedikit sebagai contoh saja gambaran. Ini IKADI, Ikatan Dai Indonesia, ini menjalin kerjasama dengan Alianz Syariah. Ini di tahun 2021 Desember ya, menjalin MOU kontrak kerjasama penghimpunan dana wakaf. Jadi IKADI ini sebagai mitra nazir wakaf ya. Nah sebelumnya yang sudah bekerja sama dengan Alianz Syariah ini adalah Dompet Duafa, Al Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, ya Kesma, ya IKADI juga baru masuk dan ada tambahan 2 ya, yaitu Yatim Mandiri sama BMM ya, Baitul Mal Muamalat ya. Nah, ini yang bekerja sama dengan mitra wakaf Alianz Syariah. Setiap perusahaan asuransi tentu berbeda-beda mitra nazir wakafnya, tergantung kesepakatan mereka, Pak. Gitu. Jadi kalau mungkin di perusahaan-perusahaan lain mitra nazir wakafnya berbeda-beda ya. Tergantung kesepakatan MOU ya dengan mitra nazir wakaf, karena perusahaan asuransi pada hakikatnya hanya memfasilitasi saja, memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang ingin berwakaf ya, maka mereka menjalin kerjasama dengan nazir-nazir wakaf untuk memberikan pilihan ya. Contoh Bapak A diberikan pilihan, ini ada beberapa nazir, silakan nanti pilih nazir wakaf mana yang mau diwakafkan, karena setiap nazir wakaf kan punya program yang berbeda. Ada buat rumah sakit, ada buat sekolah, ada buat wakaf produktif, ada buat sumur, tergantung ketertarikan si nasabah nanti. Ya, kalau dia tertarik wakaf produktif, kalau dia tertarik wakaf masjid atau wakaf pesantren, silakan dia menentukan sendiri nazir wakafnya. Yang di situ dia memilih ya, memilih nazir wakafnya. Boleh 2, boleh 3, boleh 1 ya. Silakan. Seperti itu. Nah, adapun di daerah nanti tergantung ininya ya, artinya kalau kita juga jalin di Malviro, ini saya mau kasih lihat Malviro ya. Ini Malviro, ini pesantren yang Ustaz Ahmad Hatta di Caringin Bogor ya. Ini juga menghimpun wakaf melalui polis. Nah, kalau yang dilakukan dari pesantren Malviro ini ya. Ini kalau kita lihat slide-nya. Nah, ini nasabah-nasabah yang berwakaf ke sini. Ini rata-rata adalah jamaahnya. Jamaahnya Ustaz Hatta, jamaah pengajian, jamaah haji umroh, dan orang tua dari santri-santri di pesantrennya yang mereka berwakaf ke sana ya, karena ada ikatan emosional, yaitu sebagai jamaahnya Ustaz Hatta ataupun juga sebagai orang tua dari santri yang di sana. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah ketika nanti klaim meninggalnya cair, ini contoh ya, maka di sini ahli warisnya datang menyerahkan wakaf wasiatnya. Ini di dalam slide yang ini ada wakaf 100 juta yang diterima oleh ahli waris sebesar 500 juta ya. Maka di sini ahli warisnya datang menyerahkan 100 juta karena wasiat wakafnya pada waktu itu adalah sebesar 100 juta ya. Nah, maka dia datang membawa uangnya itu, serah terimanya di sini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan bagaimana nanti, yang penting nazir itu amanah lah, dan nasabah ini juga ahli warisnya juga amanah gitu loh. Jadi ketika nanti meninggal kan ini kan tanggung jawab ahli waris, namanya wasiat ya, wakaf wasiat. Nah, nanti ahli waris dalam proses ini harus menyaksikan, kalau kita lihat di gambar ini semua ahli waris menyaksikan ya, dari keluarganya, dari anak istri ya, menyerahkan bapaknya menyerahkan wakaf, anak istrinya menandatangani surat wasiat wakafnya, seperti itu. Nah, nanti ahli warislah yang bertanggung jawab menyerahkan wakafnya kepada lembaga tersebut. Jadi kalau Bapak nanti ada di luar kota, ya tinggal nanti wasiat wakafnya ke ahli waris. Dan ditandatangani nazir oleh nazir tersebut, ya, dan polisnya dipegang oleh nazir tersebut. Seperti itu. Itu mungkin secara teknis ya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, ya tinggal nanti mewasiatkan aja nilainya, tergantung besarnya wakaf juga dari polis kita, seperti itu. Besarnya santunan yang mau kita wakafkan. Iya. Oke, Pak Amin Ya. cukup. Ya, Bu Tina paham ya, paham. mau bertanya, silakan Bu Tina. Ya, baik, boleh Bu Tina. Langsung open mic aja kalau ingin bertanya. Oke, sudah cukup? Ya.
Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Iya. Ini Ustadz, mana yang kita prioritaskan? Kita pingin berwakaf gitu ya. Dan selama ini kalau sedekah niatnya untuk almarhum kedua orang tua. Sedangkan masih kita harus menyelesaikan amanah-amanah orang tua yang ditinggalkan, baik hutang ataupun sawah gade dan lain-lain. Itu yang kita prioritaskan gimana agar bisa keduanya dapat gitu, niatnya dapat semua, tapi kita juga lihat kemampuan kita sebagai anak seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, hutang kan wajib. Yang pertama adalah hutang kan wajib diselesaikan. Ya, hutang wajib diselesaikan. Itu kan apa namanya, tergadai ya. Jadi masih harus ada kewajiban hutang yang harus kita selesaikan. Itu harus kita selesaikan. Ya. Yang kedua memang sebagai kebutuhan kita, ya. Ibu mungkin lebih paham ya istilahnya alokasi dananya seperti apa yang didapatkan seperti apa. Tapi jangan sampai kita lupa untuk berbekal diri gitu. Ya, untuk berbekal diri kita. Wakaf ini kan sebenarnya tujuannya adalah bekal kita sendiri ya, untuk menemani kita di alam kubur. Nah, itu yang kadang-kala ya lupa disiapkan dari diri kita karena kita menganggap ada hal-hal lain yang harus kita prioritaskan. Kalau hutang memang satu hal yang wajib kita lunasi ya. Justru kalau kita punya utang, nah kalau kita punya utang, ini kalau tadi bicaranya beda ya, tadi orang tua yang punya utang ya, ya anak ya punya kewajiban untuk menyelesaikan utang orang tua ya. Nah, yang kedua adalah kita. Kalau kitanya yang punya utang, ya, maka program ini sebenarnya akan membantu kita. Kenapa? Ya, kalau kita punya hutang, ya kita justru harus punya program polis ini. Kenapa? Dari program polis ini kan akan ada uang santunan yang bisa melunasi hutang kita. Ya, tinggal kita alokasikan saja karena toh iuran asuransi itu juga nggak berat ya. Ringan sekali ya, dan kita bisa tentu pasti bisa kita alokasikan untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau sampai kita meninggal dunia ya, ini ada santunan asuransi yang bisa cair untuk membayar hutang kita dan sebagainya untuk ahli waris, sebagainya untuk kita wakafkan seperti itu. Itu mungkin Bu Tina ya. Ya, matur nuwun Ustaz. Ya, mohon maaf ya, sama-sama. Ya, silakan mungkin. Silakan, ada lagi? Sudah jam 5 juga sih sebenarnya. Nggak apa kalau kita buka satu lagi bila ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu semua, terakhir dari kami, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan bahwa Wakaf Sukses juga ada program untuk kemudian menyelenggarakan wakaf wasiat tadi. Ya, Bapak Ibu bisa akses di websitenya di www.wakafsukses.org/wakaf wasiat. Linknya sudah saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu semua. Nanti saya kirimkan juga di chat ini. Oke, saya akan kirimkan di sini. Nah, Bapak Ibu semua, untuk sebagai gambaran bahwa ini ada program dari Wakaf Sukses, di mana Bapak Ibu bisa berwakaf, bahkan bisa sampai 1 miliar dengan menyisihkan cukup 60 ribuan per hari ya. Tadi tabelnya udah dijelaskan sama Ustadz Zul. Nah, ini juga udah ada keterangannya, fatwa dari juga dijelaskan tadi juga, gitu ya. Ini juga ada kurang lebih monthly iurannya. Dan ini Bapak Ibu semua di Wakaf Sukses saat ini sudah ada sekitar 5 orang yang sudah berikrar atau berwakaf wasiat. Nah, Bapak Ibu semua bisa menjadi bagian dari orang-orang tersebut ya yang mewakafkan wasiatnya ya polisnya untuk kemudian diwakafkan, dan nanti insya Allah dari wakaf Bapak Ibu semua akan mengalir pahala yang tidak ada batasnya. Nah, Bapak Ibu semua kalau ingin langsung berwakaf wasiat itu juga bisa langsung menghubungi admin kami, bisa ke website atau langsung nanti admin kami ada di grup ya, di WhatsApp grup dengan logo Wakaf Sukses ya, nanti bisa kontak aja admin kami. Tanya-tanya dulu juga boleh, Bapak Ibu semua silakan feel free untuk tanya-tanya. Bila Bapak Ibu ada keraguan, ada yang ingin dikonsultasikan, itu juga silakan. Ya, kita terbuka untuk segala konsultasi ya, dan segala hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan di kesempatan lainnya. Oke, Bapak Ibu semua, sudah jam 5 sebagaimana janji ya, kami tidak ingin mengganggu waktu untuk Bapak Ibu persiapan berbuka gitu ya. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita berdiskusi membahas tentang wakaf wasiat ya. Insya Allah semoga diskusi ini, pembahasan ini bisa menjadi pembahasan yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan bisa menyiapkan bekal terbaik ya untuk Bapak Ibu, untuk kita semua tentunya ketika berpulang ke
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sekian kita tutup webinar kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. dengan doa kafatul Alhamdulillahirabbil alamin. subhanakallah bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zul atas waktunya, atas materinya yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami dari Wakaf Sukses mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.